Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat penyertaan dan juga keselamatan dari Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita semua dengan hati yang terbuka mau mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hingga hari ini Engkau masih memberikan berkat penyertaan-Mu pada kami. Tak lupa juga kami bersyukur atas nafas kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan renungan pagi. Kiranya Engkau hadir dalam kami dan berkatilah agar renungan pagi ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Renungan hari ini bertemakan tentang hidup mengasihi dengan kasih Kristus. Bacaan yang saya ambil yaitu dari Efesus 5 ayat 2 yang berbunyi, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Mengapa sih kita semua itu harus mengasihi? Dan juga bagaimana mengasihi dalam kasih Kristus itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasehati kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Allah sudah memberi pengajaran pada kita dengan pengorbanan anak yang paling dikasihinya, yaitu Yesus Kristus sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Allah sendiri jugalah yang menghendaki kita agar bisa mewujudkan kasih melalui perbuatan iman. Kita tahu bahwa seluruh alur kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih. Di sini juga bisa diartikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mempunyai kasih dalam dirinya yang juga diwujudkan dalam kehidupan nyata. Mungkin banyak juga dari kalian yang masih bertanya-tanya, kasih itu seperti apa sih? Kasih di sini berarti kasih yang sesuai dengan kasih Allah, bukan yang seolah-olah berupa gambaran atau tulisan saja, namun kasih yang dimaksud adalah kasih yang diwujudkan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya yaitu ketika kalian melihat pengemis di pinggiran jalan, dengan tidak berpikir panjang, kalian tergeraklah hatinya untuk memberi uang atau makanan kepada pengemis itu. Dan hal sederhana itu sudah bisa dikatakan sebagai kasih. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 7-8, "Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Karena itulah Yesus juga memberikan teladan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang tidak memandang kondisi fisik maupun sosial seseorang, melainkan kasih yang harus diwujudkan kepada siapa saja. Dari renungan hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan refleksi untuk kalian semua. Yang pertama, apakah teman-teman sudah melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga, apakah kasih tersebut sudah sesuai dengan kasih yang diajarkan oleh Allah sendiri? Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambah kasih kita kepada sesama kita dan juga memperdekat hubungan kita dengan Allah. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga renungan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan, kami dengar dari renungan ini dapat membuat hidup kami semakin dipenuhi oleh kasih-Mu yang tiada batasnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, Shalom dan Tuhan memberkati.